Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna fit ta'wil amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, pada hari ini kita masih belajar di tema 8 kelas 4 SD, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Muatan kali ini adalah ilmu pengetahuan alam. Kalau kemarin kita sudah mengenal ya pengaruh gaya terhadap benda ya, bergerak dan benda diam. Kalau kemarin kita ada gaya otot ya, kemudian sekarang kita akan berbicara pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Mari kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Allah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Silahkan buka bukunya halaman 40. Pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Masih ingatkah kamu bahwa gaya dapat memengaruhi gerak benda? Ada banyak contoh gaya yang dapat memengaruhi gerak benda. Misalnya, gaya otot kerbau yang menarik alat pembajak sawah. Kalau dulu sebelum ada traktor, maka petani untuk membajak sawahnya sebelum ditanam itu dibajak, ya ditarik sama binatang kerbau. Wah, ini orang Minangkabau juga nih. Nah, menarik sawah pembajak sawah saat diam, maka itu dinamakan dengan gaya otot ya, mempengaruhi gerak. Kemudian contoh yang kedua adalah gaya gesek pada rem yang menyebabkan sepeda berhenti. Nah, kamu lagi main sepeda, terus saja pas kencang-kencangnya di depan itu ada tukang bakso lagi dorong rodanya. Kamu otomatis remnya difungsikan, ya. Terus ada gaya gesek antara rem dengan pelek sepeda kamu, sehingga yang tadinya pelek sepeda kamu, roda sepeda kamu itu bergerak, berputar, seketika berhenti. Ini menandakan bahwa gaya otot dan gaya gesek dapat menyebabkan sepeda berhenti. Selanjutnya, nah ini dia atlet bola basket NBA ya. Selain gaya otot dan gaya gesek, gaya pegas juga dapat memengaruhi gerak benda. Perhatikan gambar di samping ini, lihat gambarnya. Ya. Nah, kalau bolanya digerakkan sama tangan, itu gaya otot. Tapi bolanya mantul ke tanah apa ke lantai, itu namanya gaya pegas, memantul. Ya. Gaya pegas dari bola basket. Kenapa disebut gaya pegas? Nah, bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur. Ya. Bola basket bisa memantul jika dijatuhkan. Iya. Jadi bola basket nih yang di sekolah sama ya. Hadiah dari NBA Asia Pasifik. Ya, mereknya Spalding, kita ada di sekolah. Itu coba kalau nanti ke sekolah boleh dipegang, boleh dipantulkan ya, dicoba. Atau kalau ada di rumah bisa ya, dicoba betul enggak gaya pegas. Selanjutnya, bola yang semula ke arah bawah ya akan bergerak dan memantul ke arah atas akibat gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat memengaruhi gerak benda.
Betul kan? Iya, tadinya diam, setelah dipantulkan ke tanah, ke lantai, bolanya bergerak ke atas. Ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat memengaruhi gerak benda. Selain contoh tersebut, kamu dapat menyebutkan contoh lainnya. Ayo, lihat bukunya halaman 41. Yang pertama adalah ada orang yang A. Ya, orang A ini dia atlet panah. Atlet panah, dia menggunakan gaya pegas. Si anak panahnya dimasukkan ke gondewa, kemudian ditarik, ini gaya pegas ya. Nah, yang satu lagi ini mainan. Kalau ada yang hajatan, ada mainan trampolin. Kamu kalau loncat-loncat semakin tinggi loncatnya. Ada gaya pegas. Oke, coba dinyalain mikrofonnya. Dede Alfian, nyalain mikrofonnya. Lira, nyalain mikrofonnya. Dede Alfian baca. Nomor 1. Apakah terdapat perbedaan pemanfaatan gaya pegas pada gambar A dan B? Nah, pemanfaatannya ada enggak? Ada, yaitu memantulkan benda. Iya. Ada perbedaannya enggak? Ya kita share-nya pakai ini ya. Nah, pakai ini kita share. Nomor 1 kita isi halaman baru ya. Oke, nomor 1. Apakah ada perbedaan enggak antara panah ya dan ya sama menggunakan gaya pegas, cuman bedanya apa? Panah di anak panah ditarik untuk menghasilkan waduh hilang nih. Hilang lagi. Sebentar. Halaman 40. Menggunakan Oke, 1. Bedanya apa? Bedanya sama-sama pegas ya. Ini bedanya anak panah ditarik ya. Nah, kalau trampolin apa ya? Diinjak ya. Diinjak untuk menghasilkan gaya pegas dorongan. Iya. Itu bedanya ya. Coba nomor 2 dibaca sama Lira. Nomor 2. Perhatikan gambar. Bagaimana kondisi kecepatan anak panah tersebut saat sebelum dan setelah meninggalkan busur. B. Apa pengaruh gaya pegas tersebut? Nah, ya, yang A, bagaimana kecepatan anak tersebut saat kalau sebelum dilepaskan anak panah diam, dalam keadaan diam. Setelah dilepaskan bergerak sangat cepat. Iya, itu yang A ya. Sekarang yang B.
Apa pengaruh gaya pegas terhadap anak panah tersebut? Gaya pegas mendorong anak panah ya. Oke, nomor 3 dibaca sama Inayah. Nomor 3 nyalain mikrofonnya. Nomor 3 perhatikan gambar B. Gambar B. Benda apa yang menunjukkan pemanfaatan gaya pegas pada gambar? Ya, itu. Yang A, benda apa yang menunjukkan pemanfaatan gaya pegas pada gambar? Namanya trampolin. Kalau kamu ke hajatan, itu ada yang sewa trampolin. Selanjutnya, Dira, baca yang B. Mengapa benda tersebut disebut benda pegas? Karena menghasilkan gaya pegas, yakni memantulkan benda di atasnya. Iya. Kalau kamu loncat di lantai biasa, loncatannya biasa aja. Tapi kalau kamu loncat di trampolin, loncatannya akan semakin tinggi. Yang C dibaca sama Dede Alfian. C. Apa pengaruh gaya pegas terhadap anak tersebut? Anak tersebut ya memantul lebih jauh setelah menginjak trampolin. Nah, ini ya. Nah, itu gaya pegas ya. Dalam mainan kita itu ada trampolin. Kalau dalam senjata itu dari anak panah ya, menggunakan busur ya. Baik, sampai di sini belajar kita hari ini ya, diakhiri dengan pelajaran IPA. Kita akan lanjutkan besok ke pembelajaran 3 ya. Bapak ulangi, gaya pegas itu menghasilkan gaya tarikan atau gaya dorongan. Contohnya apa? Contohnya dalam bola basket. Bola basket ketika dipantulkan ke tanah akan memantul karena terbuat dari karet yang elastis. Contoh lainnya itu adalah di busur panah ya, di busur panah. Contoh lainnya juga ada di permainan trampolin. Baik, sampai di sini mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa selesai belajar. Berdoa dimulai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wazidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.